Kami panggil Regu Putri Cabang Syarhil Quran dengan nomor peserta S127 untuk menuju mimbar. Regu Putri dengan nomor peserta S127 akan membawakan syarahan dengan judul Mengantisipasi Perubahan Global dengan Mempertahankan Kearifan Lokal. Regu Putri dengan nomor peserta S127 akan membawakan syarahan dengan judul Mengantisipasi Perubahan Global dengan Mempertahankan Kearifan Lokal. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi da'a ilal wihdati wal wi'am wa naha anisyaghna'i wal khisam. As-salatu wassalamu ala khairil imam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, teman-teman seperjuangan Musabaqah Syarhil Quran dan hadirin yang kami banggakan. Indonesia adalah negara tropis yang subur di dataran Katulistiwa, memiliki sumber daya dan keberagaman yang melimpah. Hingga tak heran jika Profesor Dr. Quraish Shihab mengibaratkan Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Keberagaman tersebut dapat dibuktikan dengan data sensus penduduk pada tahun 2010. Jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai 1.340. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara multi-budaya dan multi-etnis, memiliki 840 bahasa dan 6 agama. Sedangkan hadirin, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan pada November tahun 2022, jumlah warisan budaya di Indonesia yang tercatat mencapai 11.622. Namun hadirin, pada era ini dapat kita lihat banyak terjadi perubahan globalisasi. Menurut Dr. Jalal Amin, seorang pakar ilmu sosial dan ekonomi, mengatakan globalisasi merupakan sebuah istilah yang baru muncul ke permukaan. Namun fenomenanya telah merebak dan merombak tatanan kehidupan. Kini ia menjelma laksana mesin penghancur dan pelebur yang mampu meluluh lantahkan dimensi-dimensi kehidupan. Demikian hadirin, salah satu yang terjadi pada perubahan global yaitu hilangnya budaya asli pada suatu daerah. Akibatnya hadirin, terjadi erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, menghilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, serta gaya hidup yang tak sesuai dengan adat di Indonesia. Kini, kearifan lokal semakin terancam karena tradisi dan komodifikasi budaya yang merajalela.
Perubahan global ini sebagian besar dipengaruhi oleh budaya barat yang tak sejalan dengan syariat dan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Namun hadirin, walau terdapat sisi positif dari perubahan global, tetapi juga melahirkan sisi negatif, yaitu lunturnya budaya dan berkembangnya sifat individualisme. Oleh karena itu, hadirin, untuk mengantisipasi perubahan global, kita dapat mempertahankannya dengan kearifan budaya lokal yang ada pada bangsa kita di Indonesia, sehingga kearifan lokal dapat dilestarikan dan melekat kepada masyarakat. Tetapi, bagaimanakah cara kita menyikapi perubahan global dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sebagai jawabannya, izinkanlah kami bertiga menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Mengantisipasi Perubahan Global dengan Mempertahankan Kearifan Lokal. Sebagai landasan awal firman Allah di dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, pelimpah kasih, yang Maha Penyayang, penebar sayang. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya.
Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam jurnal pendidikan Islam Al-Mahir pada halaman 48 yang ditafsirkan bahwa globalisasi membawa perubahan yang besar bagi masyarakat, baik dari cara berinteraksi, berkomunikasi, dan berdagang. Namun hadirin, Islam mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan globalisasi. Umat harus mempertahankan nilai-nilai universal seperti keadilan, Kasih sayang dan persaudaraan, tetapi juga menghargai keberagaman budaya dan keberagaman manusia. Dari hal tersebut, pentingnya peran individu untuk mengubah nasibnya sendiri, serta kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan globalisasi, agar nilai-nilai Islam tetap dijunjung tinggi dalam era yang semakin terhubung dan terbuka ini. Namun sayang hadirin, seiring berjalannya waktu, pemahaman dan minat terhadap kearifan lokal semakin berkurang. Sejak generasi Z hingga generasi Alpha, mereka cenderung memilih budaya Barat yang tak sejalan dengan syariat. Padahal budaya tersebut banyak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, apalagi di kalangan remaja, seperti merosotnya nilai-nilai moral dan budaya. Bahkan banyak muncul permasalahan sosial seperti kekerasan, kriminalitas, dan ekstremisme yang mengakibatkan kehancuran. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita agar tidak berbuat kerusakan? Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Akhirnya dapat kita petik kesimpulan bahwasanya terjadi perubahan global karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran secara global agar Al-Quran dapat mencakup segala aspek kehidupan dan menjawab segala permasalahan di setiap zaman. Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang perlu kita lestarikan agar identitas negara kita tetap terjaga di tengah pengaruh era global. Yang awalnya telepon berubah menjadi handphone Dan sekarang berubah menjadi smartphone. Dalam arus globalisasi, banyak membawa perubahan yang besar, baik dari segi budaya dan teknologi, yang mana kearifan lokal dapat menjadi pilar dalam menjaga kepribadian, nilai dan tradisi masyarakat. Upaya pelestariannya dapat kita lakukan melalui pendidikan dan pengenalan budaya kepada generasi muda serta pemanfaatan teknologi dengan cara mendokumentasikan dan mempromosikan kegiatan budaya lokal yang ada pada bangsa kita di Indonesia. Sebelum kami tutup syarahan kami, izinkanlah kami menyanyikan lagu Ojo Dibandingke yang telah dipopulerkan oleh Farel Prayoga, yang kami ubah liriknya sebagai berikut. Bangsa ini perlu orang yang hebat, orang yang kuat dan juga taat, berlandaskan iman dan juga takwa, berhati mulia, itu kuncinya. Menghadapi tantangan zaman harus ditopang dengan kearifan lokal. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini ada cinta untuk negeri. Unzur makola wala tanzur mangkola. Burung cendrawasih di pohon dadap. Cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwa